Terima kasih sudah menghadiri kegiatan tahap untuk plan dalam kegiatan lesson study pada mata kuliah Mekanika Dasar yang saya rancang untuk diberikan di semester depan. Jadi seperti yang sudah saya kirim sebelumnya, saya sudah kirim ke ibu-ibu semua RPS sekaligus rancangan pembelajaran online yang akan saya berikan pada mata kuliah Mekanika Dasar ini gitu. Jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan sekiranya ada beberapa hal dan saran dari ibu-ibu semua terkait dengan apa yang sudah saya rancang. Jadi secara garis besar itu nanti pertemuan untuk 16 kali pertemuan itu saya rancang untuk diberikan secara online gitu ya. Jadi kita di sini ada beberapa tahapan kegiatan yang mana itu menggabungkan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Jadi untuk yang sinkronusnya nanti menggunakan platform e-learning Unixa ini bisa menggunakan Google Meet. Nah dari sini kira-kira ada yang ingin memberikan saran, masukan terkait apa yang sudah dipelajari kemarin. Saya persilakan kepada ibu-ibu semua. Saya memulai untuk ini ya, menanyakan terkait dengan ini. Pada indikatornya Pak, pada indikatornya itu kan terkait dengan topik besaran, satuan, dan pengukuran. Nah itu ada beberapa indikator yang mungkin kata kerjanya itu perlu diganti. Untuk kata kerja yang mungkin lebih lebih terukur untuk di asesmen nanti. Misalnya seperti ini Pak. Mampu memahami besaran pokok dan besaran turunan, serta memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya, itu mungkin bisa diganti, kata memahami itu bisa diganti menjadi membandingkan, sehingga bisa lebih terukur dengan asesmen berupa tes. Ini perlu diganti kata kerjanya ya, sehingga lebih terukur ya. Oke. Poin yang sangat bagus Bu Inur. Nanti saya akan coba mengganti, meng-cross-check kembali beberapa indikator ini dengan instrumen asesmen yang sudah saya kembangkan gitu, sehingga memang kata kerja yang diberikan di sini memang bisa diukur dari instrumen yang sudah saya rancang gitu. Mungkin saya tanyakan mungkin lebih kepada capaian mata kuliah yang keterampilan khusus Pak. Jadi yang sudah dikirimkan itu sepertinya kalau saya membaca agak terlalu umum begitu ya, mungkin bisa dibuat lebih spesifik per topik. Misalkan nih untuk yang pertemuan pertama di bagian CP keterampilan khususnya bisa dituliskan atau diganti dengan mampu menjelaskan dan memahami konsep besaran, satuan, dan pengukuran serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nanti lebih bagusnya kalau kita lebih mengkhususkan gitu ya per topik, jadi lebih kelihatan untuk masing-masing topik itu capaian keterampilan khususnya seperti apa gitu. Mungkin dari yang ibu lain, mungkin dari Bu Rani mungkin. Saya ingin menambahkan saja sedikit. Sini saya melihat dari RPS yang Bapak Gede sampaikan kemarin gitu ya, ada topik yang memang padat gitu ya, yang mungkin dilakukan 2 kali pertemuan gitu ya, tapi topiknya masih sama. Nah di sini mungkin rancangan pembelajarannya itu bisa menggunakan yang pertama, misalkan pertemuan pertama dan kedua itu jadi satu gitu ya. Nah pertemuan pertama itu mungkin Pak Gede bisa menggunakan metode yang dibuat secara asinkronus, dan pertemuan berikutnya bisa menggunakan metode gabungan gitu antara asinkronus dan asinkronus. Nah di sini jadi kita bisa melihat mahasiswa itu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mandiri, belajar mandiri di awal gitu ya. Dan pada pertemuan selanjutnya bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana pada pertemuan ini dilakukan diskusi dan klarifikasi dari dosen terkait topik yang sudah dibelajarkan mahasiswa pada pertemuan sebelumnya. Sangat bagus ya, karena kebetulan di sini materi untuk yang mekanika dasarnya per topik itu ada beberapa topik yang memang sangat padat, dan memang untuk proses delivery-nya agak susah untuk diberikan hanya 1 kali pertemuan. Sehingga memang untuk satu topik kadang saya mencantumkan di sini 2 kali pertemuan. Mungkin nanti saya set untuk yang ada 2 kali pertemuan dengan pola yang Bu Rani tadi sampaikan, karena itu poinnya sangat bagus gitu. Kita ngasih kesempatan dia belajar mandiri dulu, baru kita membantu untuk memfasilitasi kalau ada beberapa konsep yang belum dipahami. Yang terakhir dari Bu Gresti, ada yang mau disampaikan saran atau
masukannya. Saya hanya ingin memberi sedikit masukan nih. Jadi ya, dari pemahaman saya, dari analisis saya itu kan tadi Pak Gede Arjana ada melakukan pembelajaran secara asinkronus. Nah, mungkin sedikit saja ini ya masukan yang mungkin saya berikan itu adalah mungkin setelah mahasiswa gitu ya mendengarkan video pembelajaran tersebut, mungkin Pak Arjana bisa membuka satu forum diskusi gitu. Jadi di dalam forum diskusi itu di situ bisa dilakukan tanya jawab. Bantuan adanya forum discussion itu sangat membantu gitu ya, sangat membantu supaya secara keseluruhan mahasiswa itu bisa memahami materi ataupun topik yang Bapak berikan. Terima kasih banyak Bu Gresti. Ya, sarannya sangat bagus ya. Karena untuk di bagian asinkronus rasanya memang beberapa topik perlu saya berikan forum karena ada beberapa pembahasan yang di asinkronusnya saya hanya masih menyajikan video saja, kemudian beberapa tugas kecil dan beberapa media pendukung saya akan coba tambahkan ke beberapa pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus untuk membantu mahasiswa untuk bisa mendalami lebih dalam lagi pemahaman yang sudah mereka lakukan melalui pembelajaran secara mandirinya. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira saran dari yang terkait dengan rancangan pembelajaran semester dari poinnya ini, apa ada hal yang ingin disampaikan lagi? Dari saya sudah cukup jelas. Dari saya juga sama, saya juga sudah cukup. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu-Ibu semua. Berarti nanti saya akan melakukan revisi dulu terhadap apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Selanjutnya saya share kembali ke Ibu-Ibu semua dan ketika nanti setelah fix baru kita akan menggunakan ini sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran. Selamat siang adik-adik semua. Berjumpa lagi dalam pertemuan online meeting kita untuk mata kuliah Mekanika Dasar. Sebelumnya semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu, yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang pengenalan konsep mengenai tentang momen gaya atau torsi, ya. Jadi untuk sekarang kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan ya, yang masih berkaitan dengan konsep momen gaya, yaitu tentang kesetimbangan. Setelah kesetimbangan nanti kita akan lanjut membahas tentang konsep lanjutannya di bagian benda tegarnya. Jadi kesetimbangan itu include pada pembahasan tentang benda tegar, yaitu rigid body-nya. Oke. Sebelum kita mulai, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat ya? Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang rigid body sama equilibrium, tapi yang di awal saya akan berikan penjelasan tentang konsep equilibriumnya dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi dari pertemuan hari ini nanti diharapkan kalian bisa memahami konsep momen gaya yang sebelumnya kalian sudah kuasai, penerapannya dalam kasus kesetimbangan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis beberapa aplikasi dari konsep kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang konsep mengenai kesetimbangannya, saya akan mulai dulu mencoba untuk merefresh kembali pembahasan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas tentang ini, ya. Kita sudah melakukan beberapa diskusi mengenai pengenalan tentang konsep momen gaya. Oke, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan nggak dulu apa sih yang sebenarnya disebut dengan momen gaya itu, atau sering diistilahkan nama lainnya itu torque atau torka atau torsi. Ada yang bisa membantu nggak menjelaskan apa itu momen gaya? Saya jawab Bapak. Oke, silakan Dodi. Sederhananya sih momen gaya atau torsi itu adalah seberapa besar gaya untuk memutar suatu benda terhadap suatu proses tertentu, atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda, Bapak. Oke. Apakah seperti begitu, nggih? Oke, terima kasih Dodi untuk sharing pendapatnya. Jadi yang disampaikan Dodi tadi ada beberapa kata kunci ya yang bisa saya tangkap gitu. Pertama, Dodi mengatakan kalau torka itu berkaitan dengan kecenderungan, ya, kecenderungan gaya itu untuk memutar gitu, ya. Jadi kalau pembahasan sebelumnya di kinematika gerak ya atau di dinamika translasi kita sudah mengenal konsep gaya. Di sini kita dulu pernah mengenal konsep gaya yang mana konsep gaya ini berkaitan tentang bagaimana gaya itu bisa mempengaruhi gerak translasi.
ya. Jadi keterkaitannya gaya itu mengenai kecenderungan gaya itu memberikan perubahan pada gerak translasi, ya. Gerak translasi yang dimaksudkan benda yang mulanya diam menjadi bergerak gitu dalam suatu garis lurus. Oke. Nah, sekarang seperti yang disebutkan dengan Dodi tadi, di sini kita mengenal istilah konsep torka ya, atau torsi atau momen gaya. Jadi ada kecenderungan, kalau tadi gaya itu memberikan kecenderungan untuk gerak translasinya, sekarang di sini kalau untuk momen gaya itu adalah kecenderungan untuk memberikan gerak rotasinya. Misalkan seperti yang dilihat pada gambar, di sini ada baut gitu ya, yang kita putar dengan menggunakan sebuah kunci Inggris gitu ya. Jadi kita tahu di sini untuk dapat memutar baut ini ya, jadi kita perlu berikan suatu gaya gitu ya. Jadi dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa nanti kita akan memutar kunci Inggrisnya ini. Jadi istilahnya gaya yang kita berikan ya, itu akan memberikan kecenderungan untuk menimbulkan gerak rotasi. Ada yang bisa ingat? Untuk torka itu rumusnya apa? Siapa? R dikali R. Ya, siapa itu? Oke, Isma ya. Jadi ada tadi bilang F kali R. Oke. Jadi perlu kalian perhatikan ya. Jadi ini adalah perkalian cross product ya. Bagus sekali. Ini perkalian cross product antara gaya dengan R. Apa yang dimasukkan dengan R ini? R ini adalah jarak dari titik gaya bekerja terhadap sumbu rotasinya, atau yang kita istilahkan dengan lengan momen. Secara definitif, secara fisis ya, jadi besaran torka itu merupakan besaran vektor, ya. Yang mana besaran vektor ini tergantung dari besar gaya yang kita berikan. Ada dua besaran yang berpengaruh, itu adalah gayanya, kemudian lengan momennya. Nah sekarang, kalau misalkan saya menghadirkan 3 buah kasus seperti ini, gitu, suatu benda. Ya, kita misalkan ini anggap suatu batang ya, suatu batang yang diengselkan pada titik tertentu. Diengselkan artinya dia dipaksa untuk berputar terhadap titik yang merah ini. Ini berarti sebagai sumbu putarnya. Sekarang pertanyaan saya, menurut kalian di antara ketiga kasus ini, A, B, sama C, kira-kira yang mana bisa menimbulkan momen gaya yang paling besar? Momen gayanya sama nih Bapak. Menurut Devi sama ya? Oke, kira-kira kenapa bisa sama, Dev? Kalau berdasarkan analisis Devi? Anggaplah untuk arah vektor gayanya kan yang membentuk sudut itu bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemudian bagus. Untuk yang ke sumbu X, sumbu Y itu kan dikalikan nya. Jadi sin 30 itu kan bisa setengah. Jadi hasilnya akan 50. Oke, terima kasih Devi atas penjelasannya. Yang lain paham ya? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kembali, kalau ada pertanyaan mana sih di antara 3 kasus ini yang akan menimbulkan momen gaya yang paling besar gitu? Ya kalau kita lihat dari besar gayanya, jelas ini ada 3 kasus dengan besar gaya yang berbeda gitu. Seolah-olah bahwa gaya yang paling besar pasti akan menimbulkan momen gaya yang paling besar. Ya, tapi kalau kalian perhatikan kembali di slide sebelumnya, bahwa gaya itu, bahwa besarnya momen gaya yang diberikan oleh suatu gaya gitu, dia juga tergantung dari lengan momennya dan dari perkalian cross product ini. Jadi perkaliannya ini itu melibatkan orientasi ya, arah dari gaya dengan lengan momennya gitu. Jadi sudut yang dibentuknya. Jadi kalau dalam kasus ini jelas sudutnya adalah 90 derajat. Anggap aja ini adalah jaraknya misalkan anggap 10 meter gitu. Jadi kalau kalian hitung, berarti momen gayanya adalah 50 kali 10 kali dengan sin 91, berarti totalnya adalah 500 Nm gitu. Ya. Nah, kalau yang ini, karena di sini membentuk sudut 30, maka menghasilkan sin 30 adalah setengah. Jadi 100 kali setengah itu akan menghasilkan 50 juga. Dengan jarak yang sama 10 meter, juga akan menghasilkan besar torka atau besar momen gaya yang sama, yaitu sebesar 500 Nm. Ya. Kasusnya juga berlaku untuk kasus titik C, karena yang seperti yang kalian tahu, di sini sudut yang dibentuk antara gaya F dengan lengan momennya ini adalah sebesar 150. Artinya kalau 150 sin 150 jelas menghasilkan setengah juga gitu kan. Jadi kalau berdasarkan yang sudah disampaikan Devi tadi, maka ketiga gayanya ini ya dalam ketiga kasusnya ini akan menghasilkan momen gaya yang besarnya sama. Dari sana ada yang mau ditanyakan dulu dari pemabah awal saya tadi sebelum kita masuk ke dalam topik inti kita pada hari ini. Apa sudah ada gambaran ya? Sudah teringat kembali tentang konsep momen gaya sebelumnya?
Ini sudah, Bapak. Sudah ya? Alright. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan lanjut ya. Jadi dalam kasus ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas mengenai mengenai kesetimbangan gitu ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode case based ya. Jadi saya akan menyajikan sebuah problem, sebuah kasus kepada kalian mengenai fenomena yang berkaitan dengan konsep kesetimbangan. Yang mana kasusnya ini berkaitan dengan tentang fenomena robohnya dari cerobong asap gitu ya. Seperti yang kalian tahu, ini cerobong asap itu merupakan bangunan yang tinggi gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian lihat ini cerobong asap itu biasanya ada di luar negeri yang biasanya dari pabrik-pabrik besar. Nah biasanya kalau kalian tahu kalau cerobong asap dengan fondasi yang tinggi itu akan ada suatu kejadian yang mana cerobong asap itu bisa roboh, baik roboh yang disengaja, yang dalam artian ada kegiatan demolisasi, atau peruntuhan cerobong asap ketika pabrik itu sudah tidak berfungsi lagi, atau mungkin karena ada fenomena alam yang bisa menyebabkan rubuhnya dari cerobong asap gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah, dari kasus robohnya dari cerobong asap ini, kalian coba analisis gitu, ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang memungkinkan menyebabkan adanya keadaan robohnya cerobong asap tersebut, ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang kedua, yang terpenting itu kalian coba pikirkan suatu ide sederhana sih, bagaimana seharusnya bangunan atau cerobong asap itu bisa dikonstruksi untuk mengurangi dampak buruk dari kemungkinan robohnya cerobong asap atau bangunan tersebut. Kalau kalian bisa lihat nanti di e-learning-nya, saya sudah sajikan di sana lembar kerja tugasnya. Ya, kalian bisa cek di e-learning-nya. Nah, di sana ada penjelasan detail informasi tentang kasus yang akan kalian pecahkan. Ya, jadi sekarang saya ingin mencoba untuk meminta kalian, ya, silakan kalian masuk ke breakout room yang sudah saya sediakan sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kalian lakukan. Ya, kemudian kalian mendiskusikannya untuk beberapa menit. Ya, setelah itu nanti saya akan mengajak kalian kembali lagi ke main room-nya ini untuk mendiskusikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan kalian bisa langsung assign diri kalian ke grup yang sudah saya buat di breakout room-nya. Silakan bagi diri kalian sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing yang sudah kalian berikan kemarin. Ya, jadi kalian bisa langsung masuk ke listnya, ke kelompok 1, ke kelompok 2, ke kelompok 3. Tinggal klik join-nya itu. Oke, silakan adik-adik diskusinya bisa mulai ya. Nanti hasil diskusinya bisa dibuat dalam bentuk PPT atau mungkin dalam laporan biasa. Jadi kalian bisa langsung mendiskusikan case yang tadi ya. Saya berikan waktu beberapa menit. Kalau sudah waktunya habis, saya akan kembalikan ngasih notifikasi ke kalian untuk kembali ke main room. Ya. Kurang bagus gitu loh. Jadi menurutku itu bisa berpengaruh cukup besar bikin bangunannya jadi roboh. Kalau yang lain gimana? Ya, aku setuju sama Ayu. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga ada tambahan. Aku juga setuju yang dibilang Ayu tadi. Selain itu juga tinggi sama diameternya itu harus seimbang. Kalau enggak, nanti saat diterpa angin kencang jadi enggak stabil. Sama satu lagi, kesalahan pemilihan model struktur bangunannya yang enggak bisa nahan beban gaya yang dibilang Ayu. Udah hampir semua join di main room lagi. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi, saya akan coba meminta salah satu dari kalian, kelompok yang mana saja, mencoba untuk bisa memaparkan hasil diskusi yang sudah dilakukan tadi terkait dengan case yang saya berikan. Mungkin siapa yang ingin mencoba terlebih dahulu? Untuk mencoba menjelaskan, Bapak. Ya, silakan, Di Ayu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 itu ingin menyampaikan terkait hasil diskusi dari kelompok kami. Itu dari permasalahannya, dari yang kami simpulkan itu kami bagi menjadi 2, yaitu yang pertama dari konstruksi bangunannya dan yang kedua dari daya beban eksternalnya. Untuk dari konstruksi bangunannya itu ada kesalahan dalam pada konstruksi cerobong asap, kemudian
tidak seimbangnya antara tinggi cerobong dengan diameter, sehingga cerobong asap menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga yaitu kesalahan pemilihan model struktur cerobong yang bisa berakibat fatal karena tidak dapat menahan gaya beban atau gaya eksternal maupun internal yang bekerja pada cerobong tersebut. Kemudian untuk penyebab yang kedua yaitu gaya beban eksternal, di mana gaya beban eksternal seperti gempa bumi, pergeseran tanah, dan angin, di mana gempa bumi dan pergeseran tanah termasuk beban lateral, beban dalam arah horizontal. Beban lateral ini dapat mengakibatkan torsi pada bangunan ketika beban lateral tersebut cenderung memutar bangunan dengan arah vertikal. Hal ini terjadi ketika eksentrisitas atau ketidaktepatan di antara pusat massa bangunan dengan pusat rotasi bangunan cukup besar. Struktur dengan ketidaktepatan pusat massa bangunan ini dengan pusat rotasi bangunan bisa disebut dengan struktur yang tidak simetris atau struktur dengan ketidakseimbangan torsi. Efek dari torsi ini bisa berakibat pada robohnya bangunan, terutama pada bangunan tinggi seperti cerobong asap. Kemudian untuk solusi rekonstruksi yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, memperhitungkan dengan baik dan tepat konstruksi cerobong asap, seperti menggunakan beton bertulang agar cerobong lebih kokoh. Termasuk dalam pemilihan bahan bangunan yang akan digunakan juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, pemilihan dalam model struktur bangunan juga harus diperhatikan. Apalagi cerobong asap termasuk jenis bangunan yang tinggi, sehingga pemilihan model yang baik diperlukan agar dapat mereduksi efek torsi yang disebabkan oleh gaya beban eksternal sehingga bangunan tidak mudah roboh. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Dari teman-teman yang punya penyebab sih atau mungkin ada yang ingin dari hasil, silakan. Terima kasih. Izin bertanya. Izin bertanya. Oke, mungkin bisa siapa dulu, boleh aja. Dek Diah mungkin, silakan. Saya ingin bertanya, apa pengaruh dari eksentrisitas terhadap kekuatan dari suatu bangunan atau cerobong asap tersebut? Terima kasih. Ratna bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya yaitu tadi disinggung sedikit mengenai gaya beban internal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya beban internal yang bekerja pada cerobong asap tersebut dan apa saja contohnya? Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana kelompoknya di IURT, bisa langsung ditanggapi dari pertanyaan yang sudah diberikan? Baik Bapak, saya akan mencoba menanggapi kedua pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama dari Novita, itu eksentrisitas itu adalah ketepatan letak titik pusat massa dengan titik pusat rotasi. Jadi dari yang kami ketahui itu momen gaya pada titik pusat massa itu kecil, sehingga semakin kecil eksentrisitasnya gitu atau jarak antara titik pusat massa dengan titik pusat rotasi itu bisa menyebabkan momen gayanya kecil, sehingga efek torsi yang dirasakan terutama oleh pergeseran tanah atau gempa bumi itu kecil pada bangunan, sehingga bangunannya bisa lebih kokoh. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ratna, gaya beban internal itu gaya yang berasal dari dalam bangunan itu sendiri. Seperti kalau gaya beban internal itu dalam ilmu teknik itu ada dua, kalau tidak salah itu ada beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati itu beban dari bangunan itu sendiri, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi bangunan itu. Kemudian untuk beban hidup itu bisa juga dikenal dengan muatan yang bisa diaplikasikan, yang biasanya bersifat sementara atau dapat berubah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Dek Ayu atas tanggapannya, dan juga terima kasih ke Dek Novita sama Dek Ratna atas pertanyaannya. Oke, itu hasil diskusinya sudah sangat bagus ya, karena dari yang sudah disampaikan oleh Dek Ayu sudah mengenai kena beberapa poin ya.
poin-poin yang dimaksud tadi itu sebenarnya pada dasarnya apa sih yang menyebabkan robohnya bangunan itu gitu ya, menyebabkan robohnya dari cerobong asap seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok DAYU dan DKK tadi. Ada beberapa poin yang sebenarnya sudah sangat jelas banget gitu. Salah satunya tadi saya tangkap itu mengenai tentang adanya pengaruh eksternal yang memungkinkan adanya pergeseran pusat massa gitu. Jadi kalau kalian cermati gitu ya, kalau misalkan kalian cermati, kalau misalkan untuk bangunan itu ya, kalau misalkan dia dalam keadaan lurus, jelas kalian tahu center of mass-nya dia akan pasti arahnya vertikal ke pusat dari bumi kita gitu ya. Center of gravity-nya akan dalam arah vertikal. Namun ketika ada sesuatu pengaruh eksternal gitu ya, pengaruh eksternal terutama dari bawahnya gitu, pengaruh eksternal di sini entah seperti yang disampaikan oleh kelompoknya di Ayu tadi, itu kemungkinan besar akan menimbulkan sebuah tilting point gitu ya. Akan ada menimbulkan apa ya, istilahnya kayak pergeseran sedikit gitu loh. Dengan adanya pergeseran sedikit ini, maka itu sudah akan menimbulkan suatu apa ya, jarak dari pusat massa ini terhadap kondisi vertikal stimbangnya ini gitu loh. Karena kita nganggap ketika dia dalam satu garis lurus ini posisinya itu stimbang gitu ya, dalam equilibrium state gitu. Jadi ketika misalkan kita berikan seperti ini, maka adanya perpindahan jarak yang sedikit x-nya ini itu akan menimbulkan torka. Torkanya ini yang memungkinkan apa ya, bangunan cerobong asap ini menjadi berputar atau dengan kata lain dia menjadi roboh. Di sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari momen gaya itu juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi pada dasarnya kesetimbangan itu tidak hanya berkaitan dengan benda diam dalam satu titik, yaitu kesetimbangan translasi. Tapi ada juga yang namanya kesetimbangan yang berkaitan dengan gerak rotasinya, ya. Sehingga kalau dalam keadaan setimbang ada dua syarat yang harus dipenuhi, sigma F sama dengan 0, sigma torka sama dengan 0. Jadi bagi yang belum selesai menyelesaikan hasil diskusinya, kalian masih bisa melanjutkan hasil diskusinya dan membuatnya dalam bentuk laporan PPT yang bisa kalian upload di e-learning. Nanti saya akan cross check itu. Dan di e-learningnya saya juga sudah tambahkan beberapa materi pembelajaran yang bisa membantu kalian untuk bisa mencerna lebih banyak lagi konsep-konsep tentang momen gaya dan kesetimbangan. Kalau memang sekiranya dari yang lain juga tidak ada, ya nanti saya sudah berikan beberapa latihan kecil, bisa kalian cek di e-learning nanti untuk membantu kalian lebih memahami apa yang sudah didiskusikan. Untuk minggu depan kita akan lanjut membahas bagaimana konsep kesetimbangan ini kita terapkan pada benda-benda pejal ya, benda-benda pejal. Contohnya misalkan benda-benda yang bentuknya rigid seperti batang, bola, cincin, silinder, dan lain sebagainya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira untuk pertemuan online kita hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi adik-adik semua. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat, sehingga adik-adik bisa mengetahui, bisa mendapat pemahaman baru tentang topik yang kita diskusikan terkait dengan momen gaya dan kesetimbangan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, dan kalau ada hal-hal yang yang masih kurang paham, silakan kalian bisa memberikan pertanyaan melalui grup WA kalian ataupun dalam platform e-learning yang sudah disediakan. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Selamat siang Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali udah hadir, menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tahap akhir dari Listen Studi kita untuk di bagian C, yaitu memberikan refleksi dari apa yang sudah kita berikan dalam tahapan setelah kita melakukan tahapan dulu pemberian pembelajaran secara daring ke mahasiswa gitu. Jadi seperti yang sudah ibu-ibu juga ikuti dalam proses pembelajaran daring, mungkin ada beberapa hal yang sekiranya ibu-ibu bisa disampaikan sehingga kita bisa diskusikan dalam forum ini, khususnya mengenai bagaimana interaksi yang diberikan oleh mahasiswa ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, khususnya di bagian sinkronusnya gitu ya. Mungkin ibu-ibu bisa menyampaikan beberapa komentar dari apa yang sudah diamati selama proses pembelajarannya itu. Terima kasih Pak Arjana. Mungkin saya memulai untuk yang pertama ya, memberikan komentar. Ya. Oke, nah, saya melihat tadi itu sepertinya mahasiswa itu masih ada kesulitan ya untuk mencerna dan memahami kasus yang Bapak berikan, sehingga saya lihat diskusinya tadi sepertinya masih kurang aktif Pak.
Nah, jadi mungkin untuk membantu nanti, untuk membantu pemahaman dari mahasiswa, karena ini bagian asinkronus ya. Nah, di bagian asinkronusnya itu bisa memberikan tes Bapak sebelumnya untuk mahasiswa supaya dia lebih memahami apa yang materi yang disampaikan. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi bisa dibantu ya untuk proses pemahamannya dengan memberikan assessment kecil ya di bagian asinkronusnya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Inur, poinnya sangat bagus. Nanti saya coba tambahkan, karena ada beberapa pertemuan yang saya rasa mungkin belum mencantumkan tes assessment-nya untuk di bagian asinkronusnya. Oke, mungkin ada poin lain lagi yang dari hasil observasi Ibu-Ibu semua yang disampaikan. Terima kasih. Oh ya, silakan Bu Safira. Pak Arjana. Dari ketika tadi kita bersama-sama mengikuti pembelajaran oleh Bapak ke mahasiswa, jadi yang saya amati untuk pada bagian penyampaian persepsi Bapak yang di awal itu mungkin bisa digali kembali begitu ya untuk pemahaman mahasiswa. Jadi mungkin kan tadi saya melihat ada beberapa tuh yang mematikan kameranya gitu ya. Jadi mungkin bisa diberikan pertanyaan gitu ya. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa yang memang belum atau kurang memberikan respon itu supaya bisa supaya bisa memberikan pendapatnya gitu. Jadi supaya mereka lebih aktif, memastikan juga dari kita apakah memang betul yang bersangkutan itu mengikuti kuliah ini atau tidak, gitu. Seperti itu Bapak. Oke, ya berarti lebih ke proses memberi pertanyaan konfirmasi gitu ya Bu Safira ya. Jadi untuk mengetahui apa mereka benar-benar paham dari setelah kita memberikan persepsi untuk meyakinkan juga mereka masih stay di kelas ya meskipun mereka masih off cam gitu ya. Oke, terima kasih Bu Safira, poinnya akan saya catat untuk proses pembelajaran berikutnya. Mungkin dari Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin dari saya Pak Gede. Ya, silakan Bu Rani. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan observer gitu ya dari pembelajaran sinkronus yang telah dilakukan oleh Pak Gede. Tadi saya melihat ada beberapa mahasiswa yang mungkin terkendala dari teknologinya gitu ya, mungkin karena jaringan gitu ya, dia jadi mungkin terputus-putus sehingga mahasiswa itu dalam diskusi itu memiliki pemahaman yang kurang baik karena kendala dari jaringan itu. Untuk membantu kegiatan diskusi itu yang mahasiswanya ada memiliki technical issue, mungkin Pak Gede nanti bisa merecord atau membagikan hasil-hasil diskusi atau video-video tambahan pembelajaran lainnya gitu ya kepada mahasiswa di wadah diskusi online itu untuk mendukung proses pembelajaran mandiri mereka di rumah gitu. Jadi apabila hari ini mereka terkendala jaringan, mungkin besok mereka sudah bisa mengakses pembelajaran yang hari ini Pak Gede berikan gitu. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Bu Rani untuk masukannya. Berarti kalau memang dilihat tadi banyak mahasiswa yang mengalami kendala, sepertinya memang perlu juga saya mengupload ulang ya rekaman dari yang sudah proses diskusi yang sudah ada gitu ya. Kemudian menambahkan beberapa media pendukung lain gitu, video lain ataupun tambahan-tambahan materi yang membantu mereka ketika mereka melakukan pembelajaran secara asinkronus, setelah proses sinkronus tadi mereka bisa lebih memahami hal-hal yang kurang gitu ya, karena memang tidak dapat dipungkiri tantangan pembelajaran online ini adalah kendala jaringan gitu. Jadi alternatifnya seperti yang Bu Rani sampaikan tadi sangat bagus gitu ya, kita bisa membantu untuk memberikan ulang rekaman dari yang sudah pembelajaran yang sudah terjadi sehingga ketika mereka lost sinyal, mereka tahu apa yang didiskusikan saat mereka ada kendala teknis itu. Ya, terima kasih Bu Rani. Mungkin yang terakhir dari Bu Gresti ada yang mau disampaikan terkait dengan hasil observasinya. Terima kasih kesempatannya Pak Arjana. Suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar Ibu. Jadi ini sebelum saya memberikan sedikit saran kepada Pak Arjana,
saya sedikit memberi apresiasi ya gitu. Jadi dari proses pembelajaran yang Pak Arjana berikan tadi itu bisa salah satu jadi masukan juga nih buat saya gitu. Karena dari proses pengajaran yang tadi Pak Arjana berikan itu saya rasa itu salah satu metode yang bisa membangun gimana ya, bisa membangun mahasiswa kita bisa lebih berpikir kritis, kreatif gitu. Nah, cuman tadi di penjelasan Pak Arjana ini saya tadi ada melihat nih beberapa konsep esensial yang tidak tercantum di dalam PPT Pak Arjana, namun mungkin Pak Arjana menjelaskannya secara langsung gitu ya. Nah, tapi kita kan nggak tahu gitu ya, dari penalaran setiap mahasiswa itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi, dan saya rasa konsep esensial yang Pak Arjana sampaikan itu adalah bagian yang terpenting gitu dari topik yang Bapak sampaikan. Nah, jadi ada alangkah baiknya gitu ya ketika ada konsep-konsep ataupun bagian-bagian esensial yang penting gitu, bisa Pak Arjana cantumkan ke chat box gitu dan bisa di highlight dan itu bisa jadi salah satu pembelajaran penambahan ilmu bagi peserta didik kita gitu. Jadi karena kan tidak semua mungkin ada yang terkendala sinyal gitu kan ketika Pak Arjana menyampaikan bagian itu dan mereka bisa kelewatan gitu kan. Jadi saya rasa melalui chatbox itu sangat membantu mahasiswa kita gitu. Jadi mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gresti. Poinnya sangat penting dan kayaknya itu kayak jadi poin yang sangat bagus ya untuk kita lakukan, terutama untuk pembelajaran daring itu. Karena memang saya kadang menyadari kita ada beberapa mahasiswa yang mungkin mengalami kendala sinyal, jadi mereka kadang pas kita menyampaikan konsepnya mereka nggak nangkep karena kendala sinyal itu gitu ya. Jadi alternatifnya mungkin kita bisa tuliskan di chat box, jadi mereka bisa baca gitu apa yang tadi disampaikan, apa yang disampaikan diutarakan oleh mahasiswa lain gitu ya. Poinnya sangat bagus. Nanti saya coba di pembelajaran selanjutnya saya akan coba mungkin menyempatkan untuk meng-highlight kembali poin-poin penting atau hasil-hasil diskusi yang disampaikan oleh masing-masing mahasiswa. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih banyak pemaparan dari hasil-hasil observasi, saran yang sudah diberikan. Semoga nanti untuk kedepannya saya bisa merancang kembali gitu ya proses pembelajaran yang lebih baik berdasarkan hasil refleksi yang sudah kita diskusikan tadi, baik dari segi pemaparan penggunaan penambahan media-media dalam pembelajaran asinkronusnya sebagai pembantu untuk pendukung pembelajaran sinkronusnya maupun beberapa teknik yang mungkin kita bisa lakukan sebagai alternatif untuk penyempurnaan kegiatan sinkronus yang kita berikan secara langsung melalui tatap muka online gitu. Baik, mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan terkait dengan observasinya? Dari saya cukup, Pak Gede. Ya, oke. Saya juga sudah cukup. Baik. Oke, dari saya juga cukup, Pak. Dari Bu Inor ada lagi? Saya cukup, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Berarti karena sudah dirasa sudah cukup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bantuannya untuk menyampaikan hasil observasinya. Semoga hasil diskusi kita tadi bisa bisa memberikan manfaat yang baik bagi saya sendiri dan bagi ibu-ibu semua juga sebagai salah satu refleksi yang mungkin bisa kita pakai dalam penyempurnaan proses pembelajaran online yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri meeting pagi hari ini.